Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang joint cost, main product, dan by product. Di sini dikatakan bahwa joint cost ini merupakan suatu proses produksi yang menggunakan bahan input yang sama dan menghasilkan berbagai macam produk yang secara teknis tidak mungkin dihindari. Misalnya suatu peternakan sapi potong di samping menghasilkan daging juga menghasilkan susu, ya, produk sampingan gitu, dan sebagainya. Nah, jadi joint product ini dibagi dua. Intinya dibagi dua. Nih, di sini kalian bisa lihat ada main product dan by product. Main product itu adalah produk utama dan by product intinya itu produk sampingan. Contohnya tadi ya, misalkan peternakan sapi, sapi potong. Misalkan peternakan sapi potong. Main produknya itu dagingnya, ya. Tapi by produknya atau produk sampingan itu adalah bulu dari sapinya gitu. Pokoknya yang sampingan-sampingan lah, bukan yang barang utama, bukan bahan yang utamanya. Nah, itu intinya seperti itu intinya. Nah, terus di sini joint product hanya terjadi pada titik sebelum split off atau pemisahan karena produknya masih homogen. Setelah split off, produknya menjadi individual. Jadi eh, cost-nya itu kalau udah split off itu udah masing-masing gitu. Main product dan by product baru dapat diidentifikasi pada saat titik pemisahan. Nah, ini yang tadi gua maksud split off point atau SOP. Split off point sendiri adalah titik di mana produk tersebut dapat dipisahkan sebagai unit-unit individual, main product dan by product itu sendiri. Sini ada catatan tambahan, biaya produksi yang dikeluarkan sampai dengan titik SOP disebut dengan joint cost. Oke, jadi joint cost itu biaya produksi yang dikeluarkan sampai dengan titik SOP. Sedangkan biaya yang dikeluarkan setelah titik SOP disebut dengan specific cost atau separable cost. Di sini ada rumusnya, TC sama dengan joint cost tambah specific cost atau separable cost. Cost per unitnya itu dicari dengan total product cost dibagi dengan unit produksi. Oke, kita langsung ke soal aja. Jadi buat perbandingan aja nih. Di sini kalian bisa melihat di sebelah kiri gua itu ada soal ya, NRV. Faraday Company adalah perusahaan yang membuat produk dengan bahan dasar logam yang dapat diolah menjadi tiga macam produk. Oke, main produknya itu adalah piston. Main produknya itu piston, blok silinder, dan flywheel. Berikut adalah informasi pada bulan Agustus. Unit produksinya 75 kg sampai 60 kg. Unit salesnya seperti ini, 60 kg sampai 50 kg. Dari produk 1 ke produk 3. Sales at split off point-nya dari 52.000 sampai ke 43.000. Separable cost-nya itu 140 juta sampai 110 juta untuk masing-masing produknya. Dan yang terakhir selling price-nya itu adalah 55.000 sampai 48.000 untuk produk 3. Nah, biaya produksi ketiga ini atau joint cost production-nya itu adalah 600 juta. Dicari, hitung cost per unit dan gross profit. Gross profit dari tiap produk. Kalau misalkan dialokasiin joint cost menggunakan metode NRV. Nah, kita sama-sama kita pelan-pelan kita coba kerjakan. Oke, yang kita lakukan pertama itu adalah kita mau mengalokasikan cost dulu, cost dari joint cost. Oke, kita mau mengalokasikan. Jadi nanti ada pengalokasian joint cost dan ada pengalokasian yang sudah di split yang nanti akan dibawa ke income statement. Seperti itu. Nah, untuk pertama-tama, oke, kita mau mencari final sales terlebih dahulu. Final sales terlebih dahulu. Cara nyarinya gimana? Unit produce dikali selling price after split off. Dapat dari mana angkanya? Dapat dari ada di sini di soal. Yang ada di unit produce, kalau untuk produk satu itu piston 75.000. Oke. Dikali 55.000. Yang mana? Selling price after split off yang di bawah ini. Oke. Nah, nanti dimasukkan untuk yang di kolom piston, nanti dapat hasilnya 4 juta 4 miliar 125 juta. Oke. Begitu juga untuk blok silinder flywheel. Oke. Ini contoh satu lagi untuk flywheel. Itu berarti unit produksinya itu 60 kg, 60 ribu kilogram. Oke, dikali dengan 48 ribu. 48 ribu. Hasilnya 2 miliar 880 juta. Totalnya adalah 10 miliar 255 juta. Nah, setelah udah
alokasi cost dari apa produksinya untuk yang pertama nih. Ini tadi kan alokasi produksi costnya. Dikurangin dengan biaya pemisahan, separable. Bukan perpisahan ya, tapi pemisahan. Beda perpisahan. Pemisahan itu adalah separable. Nah, di sini kalian bisa dapat separable itu 140 juta untuk produk piston atau yang pertama. Oke, jadi tinggal dikurangin. Block cylinder juga 120 juta, kalian bisa lihat di kiri. Flywheel juga sama 110 juta. Nanti ditotalin, diakumulasikan separable cost-nya. Nah, nanti baru ditotalkan itu adalah NRV at split off point atau net realizable value di saat pemisahan harga value-nya. Nah, udah dapat itu, udah dapat NRV at point-nya, at split off point-nya, kalian harus menentukan cost per unitnya. Nah, caranya itu kalian harus mencari bobotnya terlebih dahulu. Nah, cari bobotnya NRV gimana? Ini kan kalian di piston nih contohnya. Contohnya itu kalau untuk pembobotan 3.985.000.000 dibagi dengan total dari piston, blok silinder, flywheel. Dan total ini kan. Berarti 3.985.000.000 dibagi dengan 9.885.000.000. Dapatnya 0,403 untuk piston, blok silinder untuk 0,317. Balik ya. 0,317 untuk blok silinder, 0,280 untuk flywheel. Nah, itu untuk dapat bobotnya terlebih dahulu. Karena kita kan mau ngitung cost per unitnya, ya kan? Oke, kalau udah, terus kita kalikan lagi dengan joint cost allocated-nya. Oke, joint cost allocated-nya itu dari mana? Joint cost allocated itu ada di sini. Biaya total dari joint cost-nya. Itu adalah 600 juta. 600 juta. Maka dikalikan semuanya bobotnya dengan 600 juta. Udah dikalikan, ya. Nanti dapat hasilnya masing-masing kalau untuk yang piston tuh 241.800, silinder itu 190.200, dan flywheel itu adalah 168 juta. Oke, nah terakhir kita mau cari cost per unitnya, atau harga per unitnya di saat join cost. Oke, di saat join cost. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya itu adalah join cost allocated ditambah dengan separable cost dibagi dengan unit produksinya. Oke, jadi kita kan udah dapat joint cost allocated-nya itu adalah 241.800. Oke, 241 juta 800, ya kan? Ditambah dengan separable cost. Separable cost-nya mana? Yang ini nih. Atau kalau dari soal itu adalah yang ini nih, produk 1. Ditambah ini baru dibagi dengan unit produksinya. Unit produksinya itu masing-masing produk ya. Kalau untuk produk 1 75.000, produk 2 itu ada 65.000, dan produk 3 ada 60.000. 60.000. Nah, kalian bisa lihat nih cost per unitnya ini. 5.091 kalau untuk piston, silinder itu 4772, flywheel itu 4633. Nah, ini baru kita ngomongin alokasi dari produksi. Setelah pertama di split, habis itu digabung lagi gitu. Gabung lagi. Nah, kenapa di split? Karena kita mau tahu apa? Kita mau tahu main produknya itu berapa sih harga cost-nya kalau misalkan dipisahkan dengan by product atau produk sampingan. Nah, makanya kenapa ada alokasi joint cost. Selanjutnya, kalau untuk di tahap kedua atau panel B, itu alokasi untuk penjualan di income statement. Lanjutannya dari alokasi joint cost, unit produksi. Di sini kalian mencari pertama revenue terlebih dahulu. Sama sebenarnya income statement, revenue, COGS ya. Kalau di AKBI. Kalau untuk di revenue, untuk di alokasi income statement using the NRV, itu pertama kalian harus cari revenue terlebih dahulu. Oke, revenue. Nah, angkanya tuh apa yang sama? Angkanya yang sama itu adalah selling price-nya saja. Selling price-nya. Nah, kalian semuanya pakai ini nih, 50.000, 50.000, 48.000 dari masing-masing produknya. Tapi yang berbeda adalah kita pakai unit sales. Kenapa? Karena kita mau menjual, penjualan ya, beda sama unit produksi. Kita mau menjual. Makanya kalian tinggal kalikan 60.000 dikali 55.000 hasilnya 3.
miliar 300 juta sampai flywheel 2 miliar 400 juta dengan total 8 miliar 450 juta. Oke, karena bobotnya itu kita udah buat, jadi kita nggak perlu buat bobot lagi. Langsung aja kita kalikan untuk join cost-nya atau join cost allocated-nya. Berarti 0,403 kali 600 juta. Oke, sebenarnya kalian kalau misalkan mau langsung dikopas juga nggak masalah dari yang ada di atas, dari alokasi join cost dari sini nih. Tapi kalau kalian mau cari lagi supaya kolomnya lebih banyak nih kan, dilihat dari sama dosen, tergantung dosen sih. Terserah sih, bebas. Tapi yang jelas seperti ini. Kalian mau pakai dari sini nggak masalah, kalian mau dihitung kembali juga nggak masalah. Gitu. Udah, ini yang silinder 190 juta 200, flywheel 168 juta dengan total 600 juta. Nah, udah join cost-nya udah dikasih tahu, kalian jangan lupa ditambahin dengan separable cost. Kak, kok ditambah sih? Bukannya tadi dikurang kalau separable cost? Beda. Kalau tadi kita ngomongin produksi, tapi kalau di sini ngomongin semua biaya, karena ini masuk income statement. Oke, jadi nggak ada pengurangan. Pengurangannya itu palingan nanti di saat pemakaian bahan baku atau inventory. Nah, di sini nih, separable cost, nanti kalian tambah dengan join cost. Untuk piston 241.800 ditambah 140 juta, itu adalah 381.800. Begitu juga dengan block cylinder, begitu juga dengan flywheel. Flywheel tuh join cost-nya 168 juta, ditambah 110, jadi 278 juta. Terus jangan lupa kalian kurangin dengan ending inventory. Ya, jangan lupa ending inventory. Kebetulan di sini nggak ada beginning inventory ya. Jadi langsung aja dikurangin dengan ending inventory. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah unit produce. Oke, unit produce dikali dengan cost per unitnya. Oke, cost per unitnya. Cost per unit tadi kan udah dikasih tahu kan? 5.091 ya. 5.091. Nah, tinggal kita kali dengan unit produce-nya. Unit produce-nya itu yang mana nih? Mana ya? 16.000. Mana ya? Nggak ada ya. Bentar. Gue jadi lupa. 19, 10, 10. Di mana nih? Oh, astagfirullahaladzim. Lupa, lupa. Kalau ngomongin ending inventory, oke, itu pasti pengurangan dari produksi dengan sales. Ya, produksi dengan sales. Kenapa kayak gitu? Karena logikanya begini. Kita produksi misalkan ya di sini 75.000, ya kan 75.000. Dan ternyata kejual itu 70.000. 60.000. Di sini 60.000 ya. Kan ada sisa tuh. Nah, itu adalah sisanya. Sisanya 15.000 untuk yang piston. Pada produk satu nih, ini tinggal kalian lihat dari tabel, kalian kurangin aja. Ini berarti 65 kurang 55, produk 3 60 kurang 50. Oke. Nanti dikalikan masing-masing cost per unitnya yang ini nih, yang di bawah. Nah, sudah kalian jumlahkan nanti jadi pengurangan nilai untuk COGS ya 170 dikurangin sama 970 kurang 170. Hasilnya COGS-nya 799.585. Oke. Nah, kalau sudah biasa ya kalau income statement revenue dikurang COGS ya kan semuanya. Nanti kalian akumulasikan pokoknya totalnya itu adalah 7.650.415. Kalau ini persentase aja ya, persentase aja. Nih kalian tinggal gross margin ini ya, dibagi dengan revenue. Dibagi dengan revenue. Itu kalian bisa dapat gross margin percentage. Kalau misalkan ditanya. Oke, kalau nggak ditanya nggak usah. Lanjut lagi untuk soal nomor 2 itu ada salted caramel. Oke, jadi main produknya itu adalah turbo, caramel turbo dan two turbo.
Terus serta satu macam byproduct yaitu salted. Oke, di sini kalian udah dapat informasinya. Poin, unit produce, unit sale, selling price, sama separable cost. Dengan join cost totalnya itu adalah 95 juta. Dan tetap kita masih menggunakan mencari NRV. Berarti sama ya metodenya. Intinya sama metodenya. Kalau gitu berarti kita sama kayak tadi. Jadi kita mau alokasikan join cost untuk eh, unit produksinya terlebih dahulu atau produksinya terlebih dahulu, unit produknya. Berarti kalian cari unit produksinya 70.000 dikali dengan selling price-nya. Oke, selling price-nya 2.500. Ada di soal. Kalian kalikan hasilnya 175 juta. Begitu juga dengan caramel turbo, begitu juga dengan 2 turbo. Kalau 2 turbo berarti berapa? 30.000. Oke, 30.000 dikali 4.500. Ya, sini nih. Nih, 30.000 kali 4.500. Ini join cost-nya. Terus dikurangin jangan lupa dengan biaya pemisahan. Biaya pemisahan itu sebanyak 15 juta. Oke, untuk turbo, caramel itu 20 juta, turbo tuh 35 juta. Dengan total deduct separable cost-nya itulah 70 juta. Oke, nanti ditotalkan nanti kalau turbo jadi 160 juta, caramel 172.500, itu turbo 100 juta dan totalnya adalah 432 juta 500. Oke. Nah, udah dapat NRV-nya, apa yang harus kalian lakukan adalah kita buat bobotnya terlebih dahulu. Oke, buat bobotnya sama kayak yang gue bilang tadi, bobotnya dari NRV, bobot dari NRV. Jadi masing-masing produk dibagi dengan totalnya. Berarti 160 juta dibagi dengan 432.500. Caramel turbo 172 dibagi 432.500. Turbo juga seperti itu. Nanti kalian udah dapat bobotnya, baru nanti kalian kali dengan join cost-nya. Oke, kalian kalikan dengan join cost-nya. Di sini 87 ya, seharusnya 95 seharusnya. Seharusnya 95 production cost-nya. Bentar. 87 juta. Seharusnya sih ini. Seharusnya ini dikira revisi deh. Revisi nih. Production cost-nya. Nih, production cost-nya nih. Seharusnya 95. Tapi nggak masalah ya. Pokoknya intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi bobotnya dikali dengan join cost-nya, production cost. Oke. Salah itu. Terserah kalian mau ganti yang 87-nya atau kalian mau ganti 95-nya. Pokoknya harus sama intinya. Oke, kalau udah kelar nanti ya umpamanya join cost production-nya taruhlah 87 di sini ya di soalnya. Ternyata salah. Kalau udah dapat perkaliannya, misalkan turbo 32 juta, 190 juta. Oke, berarti kalian selanjutnya adalah tinggal cari cost per unitnya, choice per unit dari join cost-nya. Kalian udah dapat join cost allocated sebanyak 32 juta 190 untuk yang turbo. Kalian jangan lupa ditambah dengan separable cost. Nih, yang ada di soal 15 juta. Kalian tambah 15 juta dibagi dengan unit produksinya sebanyak 70.000. Hasilnya 675 per unitnya. Begitu juga dengan caramel dan 2 turbo. Kalau 2 turbo dapatnya untuk join cost allocated itu 20.100. 20 juta 10.000. Oke, ditambah dengan separable cost-nya itu adalah 35 juta. 35 juta dibagi dengan unit produksi turbonya. Hasilnya adalah 1.834 join cost per unit. Nah, ini udah dapat nih alokasi dari produksi, join cost produksi. Nah, selanjutnya kita mau alokasi income statement dari produksi tadi. Oke. Sama hal apa metodenya, caranya sama. Kita nyari revenue, kan revenue kurang CGS ya, berarti kita cari revenue terlebih dahulu. Cari revenue terlebih dahulu. Kalian ngeliat sales, pokoknya kalau udah ngomongin income statement, kalian ngeliat sales. Oke. Bedanya kalau yang alokasi join cost produksi itu ini. Kalau yang income statement ini. Oke, berarti 50.000 dikali dengan selling price-nya. Selling price-nya. Berarti kalian masukin, nanti dapat 125 juta. Begitu juga dengan caramel dan 2 turbo. Kalau 2 turbo berarti berapa nih? Sales-nya 20.000
dikali dengan 4.500, berarti 90 juta. Oke, dengan total tiga ininya adalah 337.500. Oke. Nah, tadi kan kita udah bikin weight-nya juga. Weight-nya udah, oke. Berarti 0,37 kali 87. Ini 87 seharusnya ini ya, biaya joint cost production-nya. 87. 87. Kalau udah nanti dapat joint cost allocated 32190. Ini sama ya, hasilnya masih sama kayak tadi yang ada di atas nih. Mana nih? Mana nih? Ini nih. Joint cost allocated. Ya, ini sama 87 juta, 87 juta. Jangan lupa ditambahin dengan separable cost. Jangan lupa ya, ini income statement, bukan alokasi produksi. Income statement. Jadi ditambahin separable cost, ditambahin. Sudah 15 juta. Ini parameter turbo 20 dan turbo ada 35 juta. Hasil 70 juta. Untuk total production cost-nya itu kita dapat untuk turbo, untuk turbo yang biasa 47 juta 190, karamel dapat 54.800, turbo dapat 55.010, dengan totalnya ada 157 juta. Oke. Nah, jangan lupa kalian kurangkan dengan ending inventory. Ending inventory itu dari pengurangan produksi dan sales. Produksi dan sales. Di sini produksi kalian tuh 70. Ternyata yang kejual 50 ribu. Ya, berarti sisa 20 ribu yang nggak kepake atau ending inventory-nya. Untuk yang turbo. Oke. 20 ribu kali dengan cost per unitnya yang tadi kalian udah dapat nih dari cost per unit join cost-nya. Kalau dapat nanti dapat hasilnya 13.500. Begitu juga dengan karamel dan turbo. Kalau karamel berarti berapa nih? Karamel turbo 30 ribu produksinya. Ternyata penjualannya 20 ribu. Berarti 10 ribu doang. 10 ribu doang. 10 ribu dikali dengan cost per unitnya. Itu adalah 1.834. Oke, 1.834 berarti dapat 18.340. Nanti total untuk ending inventory adalah 51.768. Nah, kalian tambahin dulu semua COGS. Hasilnya 105.232 ya. Nanti kalau sudah kalian kurangkan dengan revenue atau revenue dikurangkan dengan COGS. Dengan hasilnya itu adalah 232.268. Nah, untuk yang ini gross margin tadi ya, cara nyarinya adalah gross margin ini dibagi dengan revenue. Nanti dapat gross margin percentage. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini di Join Cost untuk metode NRV. Sampai jumpa di next video.